Baju batik budaya untuk sholat. Bagus banget itu. Baju batik untuk sholat. Yang kurang benar menurut saya, minimal menurut saya, gamis untuk demo. Itu yang kurang benar itu. Pak Kuda Syihab, Gus Dur sendiri dari Arab, Pak Amin dari Mesir, Pak Amin ya. Iya, terus ke Amerika dan yang lain-lain lah. Pulang membawa ilmu, bukan membawa budaya. Kenapa? Karena budaya kita jauh lebih mulia, lebih baik, lebih bermartabat daripada bangsa Arab. Tema memelihara persatuan di tahun politik sebenarnya, kalau yang dimaksud politik praktis kayak pilkada atau pileg, NU nggak ada urusan itu, bukan domainnya NU. Tapi politik kebangsaan, menjaga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NU mendapatkan amanat dari leluhur, dari pendiri NU sendiri, yaitu kakeknya Mbak Yeni, Kiai Hasyim Asy'ari, itu yang mengamanatkan kepada seluruh warga NU, 2 amanat, agama dan negara. Alhamdulillah sebenarnya, kita jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita di Timur Tengah. Betul, kita orang Islam, agama kita dari Arab, Quran kita bahasa Arab, Nabi kita orang Arab, sholat kita bahasa Arab. Saya pun jelek-jelek ya, keluaran Arab lah, alumni Arab. Tapi yang saya bawa pulang hanya ilmu, bukan budayanya. Pak Kuda Syihab, Gus Dur sendiri dari Arab, Pak Amin dari Mesir, Pak Amin ya. Iya, terus ke Amerika dan yang lain-lain lah. Pulang membawa ilmu, bukan membawa budaya. Kenapa? Karena budaya kita jauh lebih mulia, lebih baik, lebih bermartabat daripada bangsa Arab. Kenapa? Nah, ini perlu kita sedikit. Sampai sekarang, semenjak runtuhnya Khilafah Utsman Ottoman, kemudian berdiri negara-negara kebangsaan, belum selesai, belum tuntas antara agama dan nasionalisme sampai sekarang. Di kita alhamdulillah, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Kahar Mudakir, Laimena, Maramis, semuanya sudah menganggap selesai antara hubungan antara agama dan negara dengan prinsip nasionalisme dan kebinekaan. Kenapa? Di Arab sana, di Timur Tengah, datangnya ide nasionalisme dari orang luar. Mohon maaf Pak Romo, dari seorang Kristen Ortodok namanya Michel Aflaq, Damaskus, yang pertama kali membangun pertama ada partai politik di Arab, yaitu Partai Ba'ath, sosialis, nasionalis, sekuler. Melahirkan tokoh-tokoh aktivis nasionalis, sekuler, sosialis, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Ja'far Numeri, Hawari Boumediene. Itu presiden-presiden semuanya nasionalis, sosialis, sekuler. Artinya apa? Artinya sebenarnya datangnya nasionalisme di Arab setengah dipaksakan. Karena ingin merebut kemerdekaan dari penjajah, Suriah, Aljazair, Tunis dari Prancis, Irak, Mesir dari Inggris. Hanya karena semangat ingin merebut kebangsaan, ingin merebut kemerdekaan, maka semangat nasionalisme dilahirkan setengah dipaksa. Beda dengan Indonesia. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu, mengatakan jargon, mengeluarkan jargon hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman, tahun 15. Masih wilayah Islam masih di bawah pimpinan khilafah sentral Khilafah Ottoman di Turki. Hasyim Asy'ari sudah mengajarkan nasionalisme bagian dari iman. Maka artinya nasionalisme kita bukan datang dari luar, bukan impor, tapi betul-betul kecerdasan para ulama kita NU maupun Muhammadiyah dan syariat Islam yang menggabungkan antara agama dan budaya, antara agama dan politik kebangsaan sudah selesai. Ini yang saya maksud Islam Nusantara. Bukan madhab, bukan aliran baru Islam Nusantara, tapi tipologi, ciri khas, kalau bahasa Arabnya khosois.
Islam yang kita ciri khas Islam umat Islam Nusantara menggabungkan antara agama dan budaya. Bukan hanya menggabungkan, bahkan agama kita bangun di atas budaya. Kecuali budaya yang bertentangan dengan syariat Islam seperti hubungan seks bebas atau minum khamar atau LGBT, itu kita tolak kalau itu. Tapi kalau selama budaya itu tidak melanggar syariat, kita jadikan infrastruktur agama. Contoh yang gampang dah, yang gampang aja contohnya, nggak usah. Baju batik budaya untuk sholat, bagus banget itu. Baju batik untuk sholat. Yang kurang benar menurut saya, minimal menurut saya, gamis untuk demo, itu yang kurang benar itu. Itu namanya agama untuk budaya. Kalau kita gamis untuk salat, untuk apa? Untuk beramal baik. Budaya kita jadikan fondasi dari agama. Itu yang saya maksud Islam Nusantara. Oleh karena itu, di tahun politik ini sebenarnya kalau kita anggap hangat ya hangat, kalau kita lihat pada nature, asli budaya bangsa Indonesia sebenarnya tidak mudah konflik, sudah memiliki keyakinan harus toleransi satu sama lain, pluralisme, kebinekaan harus kita hargai, itu sudah ada, kecuali kalau itu ada yang merekayasa, kalau ada yang berkepentingan untuk menciptakan kegaduhan. Kalau kita semua masing-masing sebagai pemadam kebakaran, pemadam konflik, insya Allah konflik tidak akan besar. Kecuali kalau ada yang merekayasa, ada yang bayar, ada yang ngebosin, terjadi konflik, baru itu besar itu. Baik, terima kasih Pak Yai.